Shalom, salam sadis, salam hari Senin. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Pagi-pagi tadi udah dipom-pom bentar ya. Bandar mungkin bersihin, banyak yang pikir biasa Senin ini kan, Senin Selasa kan koreksi merah. Mungkin kemarin malam udah pada banyak yang pasang short kan. Jadi sekali dibersihkan lagi, ditendang lagi. Tadi pagi ke 25.200 ya. Sekarang udah mulai ke reject ya. Di reject saja ya kan. Lagunya siapa tuh? Uh, jadi kita mulai ini ya. Hari ini Senin, ini saya buat video market cap di 1,181, 1 triliun, 181 billion, 500 juta something ya. Volume di 68,1. BTC dominance menguat balik ke 40,2. Tadi malam sampai pagi sempat di 39,8 ya. Ini dia agak menguat balik. BTC di sekarang saya buat video BTC di 24.789, Ethereum di 1985 ya. BNB 323 ya kan. Ya semalam dapatlah hedge sedikit ya. Untung lihat udah ini ya, boleh lah, karena seperti biasa saya bilang market asal cuan TP ya kan, nggak jelas dia main naik turun disorong atas sorong bawah ya kan. Kayak setrika, kayak ingus gitu ya, disorong atas sorong bawah. Mondar mandir ya kan, bersihin leverage atas bawah gitu ya. Makanya ada cuan TP gitu ya, nggak bisa ini nafsu mau ambil gini. Nah, kalau lihat market hari ini mungkin sementara nggak usah terlalu ambisi mau kejar. Ada yang kok udah tanya boleh serok koin apa gitu ya. Kita lihat, tunggu dulu ini kondisi gini. Kalau lihat hari ini weekly candle nutupnya bagus ya. Weekly itu nutupnya bagus sekali, yang artinya weekly ke depan masih uptrend ya. Tapi dailynya yang jelek gitu ya. Justru maka dailynya ini tadi 25,2 ke reject itu. Saya rasa hari ini mungkin nanti pelan-pelan sampai ini, sebelumnya mungkin agak rada merah dikit gitu ya nanti ya. Bisa aja dia kembali ke tadi dia nutup di 24.300. Ya mungkin aja nanti dia kembali ke 24.300, sedikit merah di bawah ke 24.200, bisa aja gitu ya. Jadi dia masih ninggalin, kayaknya lagi buat candle yang telltale panjang gitu ya. Lagi suka ekor panjang bandarnya ini, suka lihat tail yang ekor panjang kayaknya. Ya mungkin dan biasanya Senin Selasa dia agak koreksi merah, dikasih napas. Bandar juga kasih kalian napas untuk ambil koin ya. Istilahnya pinter-pinter Anda ambil dan hoki kalau Anda bener dapat koinnya. Jangan, walaupun istilah koreksi, Bandar kasih kalian nih, gua buat koreksi, lu ambil dulu nih, pilih koin. Anda salah ambil koin juga stuck, nggak naik-naik ya kan ya. Nanti begitu koreksi lagi minus ya kan. Tapi kalau yang hoki ya, begitu lu serok bener ya dia naik gitu ya kan. Jadi ya kadang itu, jadi rezeki itu ada, kita agak ini hati, nggak usah diburu-buru gitu ya. Dan kalau dilihat semalam, tren semalam dengan hari ini ya, kelihatan sementara permainan di ini kayaknya paus-paus ini lagi mainkan meme coin gitu ya. Koin-koin micin lagi mereka pump, lagi cari dana di sana kayaknya untuk dapat cuan lagi. Mungkin baru nanti mau disorong lagi, entah Ethereum-nya atau BTC, gua rasa gitu. Jadi makanya mulai kemarin tuh SIBA lumayan di pump naik ya. Terus
Raca juga lumayan ya, Raca karena ada event juga ya, kesempatan di pump juga ya kan. Terus Bryce juga lumayan naik ya. Ada beberapa koin inilah. Terus Celsius juga masih tetap mereka olah gila-gilaan itu. Padahal udah bangkrut, udah nggak ini, jadi mainan mereka lah ya kan, untuk olah jerat orang, kalau kena ya lumayan buat mereka tambah amunisi untuk nanti baru pump. Saya rasa hari ini atau besok juga koin-koin besar kayaknya nggak terlalu gerak. Saya rasa kalau lihat arus dia main begitu kemarin hari ini, meme koin yang di ini ya, yang mereka pump mungkin lagi cari dana di meme coin seperti biasa gitu ya kan. Nah, jadi nanti baru terkumpul lagi dia banyak dia makan, baru dia sorong lagi Ethereum. Ethereum kan merge-nya masih ada sampai September tanggal 11 ya kalau nggak salah ya. September 11 kalau nggak salah atau 15 ya, lupa itu ya. Mungkin sebelum itu mungkin bisa aja ETH disorong sampai ke 2100. Kemarin sempat 2000 lebih dikit ya. Bisa aja nanti kalau lihat karena weekly candle nutupnya juga masih uptrend, bisa aja Ethereum bisa aja disorong ke 2100 gitu. Masih besar sekali kemungkinan. Dan BTC nextnya kayaknya tadi udah ke 25.500, mungkin next targetnya awal nanti ke 25.500, 25.600 di kisaran gitu. Mungkin ya. Kalau kita lihat ini dia punya arah ininya. Jadi ada yang tanya, kok udah bisa masuk? Coba sabar dulu bentar, lihat ini dia masih di ini kan. Saya rasa nanti turunnya pelan-pelan gitu. Dia habis ngepam gitu, bersihin. Mental lah dimainkan gitu. Andai kata nanti dia udah bisa turun 24.300 gitu ya, Anda bisa cicil gitu. Ya, cicil yang koin kayaknya yang saya lihat, kalau saya pribadi masih saya target masih mau naik kayaknya Solana. Ya, Solana saya lihat masih ada kemungkinan. Dia sekarang di 4645, dia 47. Dia kalau tembus itu next target saya Solana mungkin di $53 gitu ya. Jadi kalau nanti ada sedikit koreksi lagi mungkin saya ambil Solana dikit gitu. Ya. Jadi tunggu aja momen, seperti biasa kita nggak buru-buru, nggak takut ketinggalan kereta. Andai kata misalnya kayak tadi Anda telat ini tuh kan, begitu dia sorong ke andai kata Anda nggak sempat ambil barang, lihat oh nggak terus tiba-tiba disorong lagi ke 25.500 misalnya. Ya udah ambil ini hedge sedikit, begitu dia buang ke bawah udah TP gitu. Ya, jadi begitu. Dan hati-hatilah kondisi saat ini, jangan nafsu ya. Kondisi saat sekarang itu kita nggak tahu, nggak boleh nafsu gitu. Hati-hati ini juga gitu ya. Market yang anomali begitu ya. Kita itu harus hati-hati ngadepin market anomali. Jadi tunggu-tunggu momen aja gitu ya. Telat Anda nggak dapat bawah, tunggu di atas gitu. Di atas targetnya kira-kira di mana? Ya itu, saya misalnya ini dia udah bisa ke 25.200, mungkin nextnya kalau mereka mau sorong lagi, mungkin next mereka ke 25.500, 25.600 di kisaran itu. Ya di situ saya ambil bear dikit gitu, atau hedge yang aman sih. Kondisi saya kalau mau main aman sih hedge gitu ya, nggak terlalu ini ya. Ya memang nggak banyak dapat, tapi resiko juga kecil, tapi aman gitu ya. Tergantung Anda lah. Kalau yang mau high risk ya silakan, itu kan resiko tanggung sendiri gitu ya kan. Cuma itu gambarannya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ya masih ini, yang saya mau lihat nanti andai kata dia bisa ke 24.300, 24.200, paling banter kalau memang ada buas mungkin sampai 24 saya rasa. Tapi kayaknya kalau lihat kondisi gini agak sulit dia, maksudnya mungkin andai kata dia bisa balik ke 24.300, 24 udah bagus, bisa serok lagi gitu ya. Solana
Avalanche juga boleh. Avalanche belum ini ya. Ini kayaknya nanti Ethereum udah cukup mereka sorong, kayaknya nextnya tandingannya aja sedikit dibuat panas lagi, dikasih ini antara Solana, Avalanche. Cardano lumayan udah lumayan naik juga kemarinnya, sempet ini ya di minggu kemarin disorong ke ini. Banyak yang tanya kok kenapa ya terserah mereka. Jadi kalau ada pas nggak naik-naik anda komplain, lemot, begitu disorong nanya kenapa sih, kadang bingung juga loh sama kalian gitu ya. Udah sorong ke atas ya, kalau Anda masih hold, TP, ambil cuan lebih, dapat lumayan. Kalau udah keburu TP ya udah berarti rezekinya di segitu gitu, ya kan, nggak usah ini. Ya, jadi hari ini kita lihat lah market apa belum buka juga, market di Amrek malam ini baru buka ya kan. Kayak di Jepang juga nggak terlalu aktif karena Jepang ini dia dari Kamis kemarin dia summer holiday atau Obong Natsuyasumi ya. Jadi sampai ada yang hari ini atau ada yang sampai besok benar-benar aktif Rabu gitu ya. Summer holiday di Jepang. Jadi di tempat lain juga ini ya tiap-tiap negara beda lah kayaknya ya, negara 4 musim. Tapi yang jelasnya ya banyak lagi holiday juga gitu. Jadi kita lihat aja malam ini market bukanya ke arah mana. Tapi saya yakin mungkin nanti pelan-pelan dia masih turun lagi ke bawah gitu. Bandar lah kayaknya lagi suka buat ekor-ekor panjang gitu ya. Jadi sedikit saya jawab karena masih banyak yang nanya, mungkin subscriber baru, kok tolong bahas MTGOX, padahal udah pernah saya bahas. Gini loh, MTGOX itu saya udah pernah jelaskan video lama gitu ya, saya kasih tahu lagi, saya coba ini mungkin karena nggak ada yang nggak lihat, karena subscriber baru nggak tahu juga, saya nggak fokus terlalu ini lah, nggak taruh judulnya juga kan. Jadi MTGOX itu buat saya satu proses yang nggak perlu ditakut, cuma ya wanti-wanti boleh. Wanti-wanti kenapa? Takutnya bandar pakai isu ini untuk buang barang gitu kan. Tapi kalau benar-benar ini seperti yang saya udah bilang, nggak seperti gampang 137.000 BTC dibuang sekian-sekian. Itu datanya segitu, tapi tahukah Anda yang bisa klaim itu seberapa? Datanya nggak ada yang kasih tahu yang benar-benar bisa dapat klaim itu seberapa gitu ya. Karena pada masa-masa itu logikanya gini, andai kata saya aja, misalnya saya kecolongan, udah hilang, nggak ada kabar, pasti saya udah, ya udahlah, ikhlaskan, saya udah juga mungkin udah lupa password saya gitu ya. Sedangkan mereka yang mau klaim ini, itu kalian harus submit, harus kasih histori transaksi kalian ini tuh. Jadi ribet, bukan gampang mau klaimnya gitu ya. Dan klaimnya bukan harga sekarang, karena ini namanya didapatkan balik krisis. Gua nggak ambil duit lu, nggak muter lu, ini kriminal, udah kita dapat, tangkap, kita ambil balik, ya lu ada berapa, itu yang dikembalikan, bukan dihitung sesuai dengan harga Bitcoin sekarang, sesuai harga saat itu hilang gitu. Ya, dan ada berapa banyak yang klaim, nggak tahu, datanya nggak ini gitu. Ya, dan prosesnya nggak gampang gitu. Cuma kita boleh jadikan isu ini wanti-wanti, takut bandar make isu ini untuk pas buang barang gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Buat saya sih nggak terlalu risau, ya asal kita wanti-wanti aja, nggak sampai didam 10, nggak begitu gitu ya. Terus ada yang tanya, kok katanya beritanya MicroStrategy, Mike Saylor bilang BTC akan ke 50.000. Dia kalau ngomong jangan dipercaya gitu. Dia kan moonboy juga kalau bisa. Saat BTC masih di harga 50.000, dia udah teriak ke 250.000 gitu ya. Jadi ya biasalah berita gitu, nggak terlalu ini. Yang jelasnya kita masih harus hati-hati kondisi gini ya. Bulan depan aja masih ada pengumuman CPI-nya lagi ya kan, berapa lagi interest rate yang harus dinaikkan gitu ya kan, itu masih banyak hal gitu ya. Kalau nggak salah CPI tanggal 12 di sana atau 13 pagi waktu Indo ya kan. Terus nanti FOMC tanggal 20 berapa? 21 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa data. Kalau nggak salah 21 gitu. Ya, saya udah cek, saya lupa. Maklum lah, saya sering lupa gitu. Tapi saya
gambarannya masih ada gitu ya, yang saya udah cek gitu. Kalau nggak salah sih ada tulis kok. Tunggu. Eh, nah, bulan depan ada 3 yang kita harus pantau. Job report. Job report tanggal 2 September. CPI report tanggal 14. CPI report. Fed decision itu tanggal 21 gitu. Ya, untung karena saya sering lupa, kadang saya catat juga gitu. Ya, jadi, nah yang gitu-gitu aja itu masih harga masih ini pengaruh. Jadi jangan terlalu ini ambisi kejar ini itu, takut ketinggalan, nggak ada. Kita tunggu aja gitu. Ada momen kalau dia kebuang ke bawah ya ada kesempatan ya kita coba lihat koin yang ada masih potensi mau naik gitu atau ada yang event. Tapi kalau nggak sempat serok ya udah Anda tunggu di top kira-kira taksirannya di mana, seperti saya kasih gambaran tadi. Andai kata di 25.525 di situ saya akan ambil hedge atau ambil sedikit bear gitu ya. Begitu dia ada turun, ada cuan di TP gitu. Kondisi saat sekarang begitu. Jangan terlalu nafsu mau cuan gede gitu ya. Oke. Jadi begitu aja lah penyampaian saya video hari ini, Senin. Kita lihat aja ya, karena daily-nya kurang bagus. Kita lihat, saya masih yakin daily entar ini besok masih ada rada koreksi gitu. Tapi ya secara weekly akan bagus gitu ya. Ya biasanya kita lihat lah ya. Oke. Jadi salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.